Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang terus menerus tak henti-hentinya memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, kemudahan, karunia kepada kita tak henti-hentinya, sekalipun kita seringkali atau senantiasa bermaksiat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Alhamdulillah Bapak-bapak yang dirahmati Allah, malam hari ini kita masih bertemu ya, dan bisa bertemu dengan waktu malam saja itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar ya. Kita bisa ketemu waktu malam, bisa ketemu waktu pagi, baru ketemunya aja itu adalah nikmat yang begitu besar, karena tidak semua orang ya yang siangnya ada malamnya juga ada. Ya, ada sebagian manusia yang siangnya ada malamnya tidak ada, tidak bertemu dengan malam. Demikian pula sebaliknya, malamnya dia mendapatinya tetapi paginya dia tidak bisa melihatnya. Oleh karena itu benarlah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Liman arada an yatadzakkar au arada syukura. Bagi siapa? Bagi orang yang ingin untuk mengambil pelajaran dan juga bagi orang yang ingin bersyukur. Oleh karenanya baru bisa ketemu aja waktu malam, kemudian tidur nanti insya Allah malam, bangun bisa bangun pagi aja ketemu pagi, itu suatu nikmat tersendiri yang perlu kita syukuri. Kemudian juga dipertemukannya malam dan siang, kita dipertemukan oleh Allah dalam kebaikan lagi, itu juga nikmat yang lain. Baru ketemunya udah nikmat, ketemunya dalam kebaikan nikmat yang lain lagi, karena ada orang yang bertemu malam hari bukan dalam ketaatan ya, tapi dalam kemaksiatan. Demikian pula pada siang hari bertemu mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Oleh karenanya selain kita didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu malam dan siang, kemudian bisa bertemu dengan keduanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk terus bisa taat kepadanya, terus mempelajari agama ini, terus mengamalkan yang kita ketahui semaksimal yang kita mampu gitu ya. Karena Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini akan dimintai nanti pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita, waktu kita, tubuh kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita gunakan ini untuk apa saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sungguhnya penglihatan, pendengaran, hati, maka semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi semua yang ada pada kita ini, fisik kita, harta kita, waktu kita, semua yang kita miliki nanti akan ada auditnya tuh, ya. Auditnya begitu ketat ya, karena tidak ada yang bisa diakal-akali, yang tidak bermanfaat ordal saat itu ya. Nah, kita akan diaudit dengan begitu rincinya. Oleh karenanya semoga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa kita gunakan dalam rangka untuk mentaatinya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pembelajaran kita kembali melanjutkan pada halaman berapa ya Durusul Lughahnya? Jilid satunya sampai halaman, masih ada yang ingat? 26 Ustaz. Halaman berapa? 26. 26, 28, 27, 26. 26 sudah selesai belum? Yang ketiganya Ustaz. Oh, sekarang yang keempat. Iya, ya. Baik, sekarang yang keempat. Masih melanjutkan
pelajaran kita tentang beberapa huruf yang membuat kata setelahnya berharokat kasroh. Baik, kita baca perintahnya ya. Letakkanlah fil farogi pada titik-titik berikut. Fimayali berikut harfa jarrin, huruf jar munasiban yang sesuai, yang cocok ya. Jadi ini ada titik-titiknya diisi dengan huruf jar. Huruf jar apa saja? Nah ini nih yang kemarin kita pelajari ini. Ini disebut huruf jar. 1 min. Artinya apa Bapak? Min dari. Kemudian ila artinya apa? Ke ya. Kemudian setelahnya apa itu? Fi apa? Di atau di dalam. Kemudian yang terakhir ala. Nah, artinya apa? Di atas. Nah ini dinamakan ini huruf jar, harfu jar. Nah ini kita isi ya kalimat-kalimat di bawah ini dengan huruf-huruf jar tadi. Dan fungsinya huruf jar adalah membuat kata yang setelahnya berharokat kasroh. Baik, siapa yang mau mencoba nomor 1? Silahkan. Nomor 1. Iya silahkan. Al-kitabu alal maktabi. Mumtaz Pak Ramdan. Al-kitabu alal maktabi artinya apa? Buku itu di atas meja. Buku itu di atas meja itu. Bagus Pak. Jadi isinya adalah atau jawabannya adalah ala ya. Kemudian kata setelahnya karena ada huruf jar harokatnya kasar, alal maktabi. Bagus, ahsan. Baik, nomor 2 silahkan. Oh, Masya Allah, Ubaidillah silahkan. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Mumtaz, ahsan. Artinya apa Ubaid? Siswa itu di dalam kelas itu. Bagus, siswa itu di dalam kelas itu. Fi membuat kata juga setelahnya kasroh. Bagus, Mumtaz. Nomor 3 silahkan. Coba Ustaz. Baik Pak John silahkan. Zahaba Hamidun minal jama'ati. Ya, zahaba Hamidun, pergi Hamid ke itu apa bahasa Arabnya? Ila. Ya, ilal jami'ati. Jami'ati. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Artinya zahaba, tahu Pak John? Hamid pergi ke jami'ah, kampus itu atau universitas itu. Ya. Jami'ah artinya kampus atau universitas itu. Baik. Ya, zahaba Hamidun ilal jami'ati. Hamid pergi ke kampus itu atau universitas itu. Ya, nah. Ini kenapa Hamidun harokatnya dun? Karena laki-laki Ustaz. Karena Hamid. ya bagus dia terus kenapa dun nggak dan atau din? Masih udah pernah disampaikan belum ya? Karena dia sebagai pelaku. Pelaku. Nah ini kata kerja. Kalau ada kata kerja ada pelaku. Kata kerja bahasa Arabnya fi'il. Pelaku bahasa Arabnya fa'il. Ya. Di kata kerja bahasa Arabnya apa Bapak? Fi'il. Setiap kata kerja ada apa? Punya apa? Fa'il. Punya fa'il. Fa'il itu pelaku. Nah kalau fa'il harokatnya dia domah tain atau domah. Ya. Tergantung. Kalau ini domah tain kenapa? Karena laki-laki. Nanti kalau ada alif lamnya misalnya atau nama perempuan Zainab misalnya, maka harokatnya jadi domah saja. Begitu. Jadi pelaku
asalnya harokatnya domah atau domah tain. Bagus, Hasan. Baik, selanjutnya nomor 4. Ana Ustaz, Ubaid, ya fadol. kharajal mudiru minal madrasati. Hasan, kharajal mudiru minal madrasati. Artinya apa? Kepala sekolah itu Bagus. keluar dari sekolah. Bagus. Kepala sekolah itu, Pak Kepala Sekolah itu, mudir, keluar dari sekolah itu. Bagus. Ubaid tahu tidak kenapa ini harokatnya domah, Ubaid? Mudiru, enggak i, enggak mudiro. Kenapa ya? Karena ada alif lam. Ya, ada alif lam enggak ditanwin. Tetapi kenapa domah? Karena itu pelaku. Bagus, Mumtaz. Dia pelaku. Kalau pelaku harokatnya domah tain seperti ini atau domah di sini ya. Nama atau istilah bahasa Arabnya kalau pelaku apa, Ubaid? Fa'il. Mumtaz, Hasan, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Hasan. Yang terakhir nomor 5. Ustaz, Ya, fadol Pak Ramdan. Zahaba Muhammadun ila sini minal yabanu. Zahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Zahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Artinya apa? Muhammad pergi ke dari Jepang. Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Bagus, Hasan. Sekarang kenapa Muhammadun, Pak Dani? Pak Dandi ya? Karena pelaku, Ustaz. Bagus, Mumtaz. Pelaku bahasa atau istilah bahasa Arabnya apa, Pak Dandi? Fa'il. Fa'il. Nah, bagus. Fa'il itu pelaku, Mumtaz, Hasan. Ini kenapa harokatnya kasroh, Pak Dandi? Minas sini. Ini juga yabani. Kasroh kenapa? Karena ada apa? Hilang. Ada ini min Min. sama ila. Ya, dia membuat kata yang setelahnya berharokat kasroh atau kasroh tain. Kalau ada alif lam seperti ini dia kasroh. Kalau tidak ada ya kasroh tain. Ya, bisa diikuti Bapak? Pak Dandi? Bisa. Ya, ini membuat kata min sama ila, membuat kata yang setelahnya harokatnya kasroh atau kasroh tain. Jelas? Ya, baik, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan Bapak-bapak sebelum kita lanjutkan? Tidak ada. Baik, kita ini ya baca kosakata yang baru. Saya baca, silahkan Bapak-bapak mengikuti. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Artinya apa? Sekolah itu. Sekolah itu, al-madrasah. Ya. Baik, selanjutnya al-faslu. Artinya Kelas itu. kelas itu. Bagus. Selanjutnya al-hammamu. Al-hammamu artinya apa? Kamar mandi itu. Kamar mandi itu, Ahsan. Selanjutnya al-mirhadu. Artinya apa? Toilet itu. Ya, sama, kamar mandi atau toilet ya. Kemudian al-matbahu. Artinya apa? Dapur itu. Bagus, al-matbahu artinya dapur itu. Selanjutnya sebelahnya al-ghurfatu. Artinya apa? Kamar mandi itu. Baik, selanjutnya al-jami'atu. Artinya universitas itu. Bagus, atau kampus itu. Bagus. Baik, as-suqu. As-suqu artinya apa?
Apa padian artinya apa asuku? Pasar, Ustaz. Ya, asuku itu kaki itu. Oh, Ya, suku kan kaki ya. Tapi bahasa Sunda sih. Suku itu enggak betul ya. Suk itu artinya apa? Pasar, betul. Tapi kalau bahasa Sunda yang kasar ya suku namanya. Suku itu artinya kaki ya. Kalau yang halusnya apa Dian? Suku teh. sampean, Ustaz. Oh, sampean ya, jenengan. Sampean ya. Baik, kita lanjut ya. Al-Yabanu. Al-Yabanu artinya apa? Jepang. Jepang. Ya nggak usah pakai itu karena nggak ada lagi Jepang, itu doang. Baik, As-Sinu Asinu. artinya China. iya, Cina, Tiongkok ya. Selanjutnya Al-Hindu Al-Hindu. artinya India. India, bagus. Kemudian Al-Filipino Al-Filipino. artinya Filipina. Filipina ya, Filipina, bagus. Al-Mudiru selanjutnya Al-Mudiru. artinya Kepala sekolah itu. kepala sekolah itu. Tapi artinya Al-Mudir sebetulnya apa Bapak-bapak? Pimpinan. Iya, pimpinan. Baik, selanjutnya Zahaba. Zahaba. Ya, artinya Pergi. pergi, bagus. Selanjutnya Kharaja. Koroja. Artinya Keluar. keluar. Baik. Nah, ini kosakata yang baru. Ada yang ditanyakan Bapak tentang kosakatanya atau pelajarannya? Yang itu, Ustaz, Mm-mm. yang huruf 1 itu tadi kamar tidur mungkin saja. Yang mana? Al-Ghurfah. Iya. Al-Ghurfah ya kamar tidur maksudnya. Atau iya. juga bisa artinya ruangan. Oh, ruangan. Ya, Ustaz. Iya. Sebenarnya kamar aja sih ghurfah itu. Kalau kamar tidur maksudnya ghurfatun naum nanti ada. Ghurfah itu kamar saja atau ruangan. Ghurfatun naum kamar tidur baru. Ghurfatud duyuf ruang tamu baru begitu. Ghurfatu apa lagi? Ghurfatud duyuf, ghurfatun naum, ghurfah apa lagi ya? Ya. Kok rumahnya sempit ya paling itu doang ya. Ya ghurfah naum ya ghurfah duyuf ya. Ghurfatul julus tempat ya kamar ruang keluarga misalnya. Dan seterusnya ghurfah kamar artinya. Atau artinya juga ruangan. Baik. Bisa diikuti Pak dia? Baik, kita ini ya ke bawah. Nah, ini kesimpulannya nih yang di kotak bawah. Ini kesimpulannya. Fi ya. Ala min ila min hurufil jarri, di antara huruf-huruf jar. Jadi 4 kata itu disebut dengan apa? Huruf jar. Nah, huruf jar apa saja di antaranya ini ya, masih banyak huruf jar. Nanti kalau ketemu lagi baru. Nah, ini di antara makanya dikatakan di antara min hurufit, di antara huruf-huruf jar. Fi artinya apa Bapak-bapak? Di atau di dalam. Ala artinya apa? Di atas. Di atas. Min artinya apa? Dari. Ila artinya apa? Ke. Apa fungsi huruf jar? Membuat kata yang setelahnya harokatnya kasroh atau kasroh tain. Baik. Nah, ada yang ditanyakan Bapak-bapak? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini coba lihat panjang nggak? Oh nggak terlalu. Baik, saya baca silahkan diikuti ya Bapak-bapak ya. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul. Artinya pelajaran yang kelima. Ad-darsu artinya pelajaran, al-khamis yang kelima. Nah, kita ini pelajaran baru nih. Baik, Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Alkitabu Muhammadin hadza
Iya, ya, a artinya apakah? Kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Apakah bukunya Muhammad? Hadza artinya apa Bapak-bapak? Itu. Ini. Hadza artinya ini. Ya artinya wahai. Yasir nama orang Yasir. Jadi apa arti kalimat ini? Apakah bukunya Muhammad ini wahai Yasir? Nah kalau kita sih nggak gitu ya. Kalau kita dibalik, apakah ini bukunya Muhammad wahai Yasir, kalau kita gitu kan. Tapi kalau bahasa Arab gini, kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Baik, kita lanjut jawabannya. La hadza kitabu Hamidin. Nah, Artinya la artinya apa? kan Bukan atau tidak. Hadza artinya ini kitabu Hamidin, bukunya Hamid. Ya, tidak atau bukan, ini bukunya Hamid. Baik. Kita lanjut bawahnya yang ketiga. Aina kitabu Muhammadin? Aina Muhammadin. Artinya di mana aina? Kitabu Muhammadin berarti apa? kitabnya Muhammad. Di mana bukunya Muhammad? Baik, ini kitab itu artinya buku bacaan ya, Bapak, bukan buku tulis ya. Baik, kita lanjut. Huwa alal maktabi hunaka. Gua Lal maktabi hunaka. Ya, artinya apa? Dia di atas meja itu di sana. Baik, ini ada huwa. Dianya itu apa ya? buku. Iya, buku. Huwanya ini ke ini. Buku. Jadi dia itu bisa orang, bisa bukan orang. Kalau di sini dia di atas meja, maksudnya dianya adalah bukunya Muhammad itu ya. Baik, jadi huwa nggak mesti orang ya, bisa juga bukan orang. Baik, kita lanjut. Aina daftaru Ammarin? Aina Artinya apa aina? di mana? Di mana? Nah, daftar artinya buku tulis ya. Nah, daftar artinya buku tulis. Nah, ini kalau daftar buku tulis, kalau kitab buku yang bacaan begitu ya. Berarti aina daftaru Ammarin artinya apa? Di mana? Di mana buku tulisnya Ammar? Bagus, Hasan. Kita lanjut. Huwa ala maktabil mudarrisi. Gua Ya, artinya apa? Dia di atas mejanya. hanya Pak guru itu. Dia di atas mejanya Pak guru itu. Huwanya apa maksudnya dianya? Ya, Hasan, daftaru Ammarin, buku tulisnya Ammar. Bagus. Baik, kita lanjut. Qalamu man hadza ya Aliyu? Qalamu man hadza ya. Ya, artinya kolam artinya apa? pulpen. Pulpen. Man siapa? Hadza ini ya. Ya, Wahai Ali. 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 Berarti apa artinya kalimat ini? Pulpen. Siapa ini wahai Ali? Ya, pulpen siapa ini wahai Ali? Baik, kita lanjut. Hadza qalamul mudarrisi. Aina Qalamul mudarris. Hadza qalamul mudarrisi. ada Qalamul mudarris. Artinya apa? Ini pulpennya Pak guru itu. Bagus, Hasan. Baik, kita lanjut. Aina haqibatul mudarrisi? Aina Artinya apa? di mana? Di mana tasnya
Pak Guru itu, guru itu ya di mana tasnya Pak Guru itu? Baik, hiya tahtal maktabi. Iya. Tadi. Artinya apa? dia Dia di bawah meja meja itu. Tahta artinya di bawah. Di bawah. Dianya itu apa ya? Ini yang dimaksud dia ini apa? Iya betul. Ya, hakibah. Nah, jadi ada huwa, ada hiya. Kalau huwa untuk yang mudzakkar. Hiya untuk yang muannas. Mudzakkar itu masih ingat Bapak? Laki. Muannas itu perempuan. Tapi ini nggak mesti jenis kelamin ya. Jadi kata walaupun dia bukan berjenis kelamin itu dikelompokkan dalam bahasa Arab dengan ada menjadi dua, ada yang mudzakkar laki-laki ataupun yang muannas. Untuk semen bulan ya, untuk bukan sementara ya. Untuk semen bulan kita tahu muannas mudahnya dari ini nih, ada tak marbutohnya. Tak marbutoh tuh tulisannya begini atau seperti ini yang di buku kita, seperti itu. Nah, itu muannas begitu. Pakainya kalau kata ganti dia pakainya hiya. Bisa diikuti Bapak-bapak. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan berkaitan dengan teks di atas. Nah, ini. Tamarinu latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini nanti dibaca soalnya, kemudian diterjemahkan, baru dijawab bahasa Arabnya, kemudian diterjemahkan. Begitu. Silahkan siapa yang mau mencoba? Nomor 1. Ana Ustaz, Masya Allah Ubaid, fadal. aina kitabu Muhammadin. Bagus, artinya Bu, di mana? di mana bukunya Muhammad? Bagus. Buku Muhammad coba di mana nih? Ada nggak? Yang mana ya Ubay? Bagus. Alal maktabi hunaka. Bagus yang ini ya. Huwa alal maktabi hunaka. Artinya apa? Dia di atas meja itu di sana. Bagus. Dia di atas meja itu di sana. Mumtaz. Hasan. Bagus. Sekarang nomor 2. Karena Ustaz, Masya Allah, fadal. Pak Fadlan. Alhamdulillah dimudahkan ya Pak Fadlan. alhamdulillah Ustaz, Alhamdulillah ya. baru sampai rumah. Alhamdulillah. Tadi nggak ada, saya lihat di garasi kosong. Dia baru sampai Ustaz. Oh, Masya Allah ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Fadal Pak Fadlan. Aina kitabu Ammarin. Ammar. Bagus. Artinya apa? Di mana buku Ammar? Ya, di mana bukunya Ammar? Coba kita lihat. Bukunya Ammar. Huwa ala maktabil Mm-mm. huwa ala maktabil Mm-mm. darris. Bagus. Huwa alal maktabil mudarrisi. Nah, ini pertanyaannya nih. Aina daftaru tadi pertanyaannya apa? Aina kitabu Ammar? Oh, kok kitab ya, harusnya daftar ya, harusnya ya. Di sini jadi daftar. Mungkin dikoreksi itu di soalnya bukan kitab tapi daftar. Ada yang ada juga di buku, saya kalau nggak salah ada buku, bukan kitab yang di saya ini kitab ya, tapi ada buku yang di Rasulullah bukan kitab tapi daftar ya. Pertanyaannya ini harusnya Aina daftaru Ammarin, di mana buku tulisnya Ammar? Tadi jawabannya gimana Pak Fadlan? Huwa ala maktabil mudarris. Mudarrisi. Bagus. Huwa alal maktabil mudarrisi. Artinya apa? Buku Huwa, itu iya, di dia. atas Heeh. meja Pak guru itu. Bagus nih, huwanya ini. Buku itu maksudnya buku itu di atas mejanya Pak Guru itu. Bagus, Hasan, mumtaz, barakallahu fiik Pak Fadlan. Baik, Hasan. Nomor selanjutnya nomor 3. Silahkan siapa? Saya Ustaz. Fadl.
Aina haki Mm-mm. Aina haki batul mudarrisi. Bagus. Aina haqibatul mudarrisi artinya apa? Di mana tasnya Pak Guru itu? Bagus. Di mana tasnya Pak Guru itu? Ya, coba kita lihat nih tasnya Pak Guru itu. Ada nggak? Adian? Ada Ustaz. Mana? Ya, silakan coba. Ini nih pertanyaannya nih. Baik, jawabannya? Hiya tahtal maktabi. Bagus. Artinya? Ini jawabannya ya. Dia di bawah meja itu. Bagus. Dia di bawah meja itu. Meja. Mumtaz, Hasan. Bagus, Hasan. Baik. Nah, selesai nih pertanyaan dari teks. Kita cukupkan di sini dulu ya, Bapak-bapak. Ya Ustaz. Sebelum kita tutup ada yang ditanyakan, Bapak-bapak? Ustaz, Ya, silakan. Ar-Rahman alal arsistawa itu Gimana? Allah bersemayam di atas ars. Mm-mm. Itu teorinya tadi itu berarti huruf jar itu ya. Bagus, iya betul. Hasan, Ar-Rahmanu, misalnya Ar-Rahmanu alal arsyis tawa. Nah, Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pengasih di atas arsis tawa. Nah, ini yang berkaitan dengan pembelajaran kita misalnya di Al-Qur'an. Bagus. Nah, ini. Ala, sebelumnya ada ala, maka membuat yang setelahnya berharokat kasroh. Bagus, iya. Ini contoh dari huruf jar di dalam Al-Qur'an. Bagus, Pak. Ya, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Ya Ustaz, masih berkaitan dengan itu Ustaz. Mm-mm. Izin, Ustaz. Ya, gimana? Bisa ada orang yang menyelewengkan maknanya jadi ada di mana-mana gitu Ustaz. Padahal itu kan jelas Allah itu di atas. Baik. Kan. Ya, Hasan. Ke arah. Baik, ada 7 ayat yang berbicara Allah itu berada di atas arsy. Ya. Di antaranya surat ini, surat Toha ini. Tsummastawa alal arsy, semuanya gitu redaksinya. Satu redaksi dengan Ar-Rahmanu alal arsy istawa seperti ini. 6 redaksi yaitu dengan kalimat tsummastawa alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa itu apa sih? Istiwa itu istaqarra, irtafa'a wastaqarra. Artinya berada di atas dan menetap di sana, itu namanya istiwa. Jadi kalau diterjemahkan biasanya sih bersemayam ya. Bersemayam juga apa sih bersemayam, nggak tahu kan gitu. Tapi arti istawa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah irtafa'a wastaqarra. Istaqarra. Nah, ini bahasa Arabnya. Irtafa'a berada di atas, meninggi. Istaqarra menetap di sana, ada di sana. Jadi Allah itu berada di atas, bukan Allah di arasnya, bukan, di atasnya berada di sana. Nah, ini berkaitan dengan permasalahan akidah ya. Jadi Allah itu berada di atas arsy. Terus apa sih masalahnya? Allah mau berada di mana? Masalahnya Allah yang menyampaikan Allah itu berada di mana. Kita tinggal ngikutin aja, begitu masalahnya. Ya, yang jadi permasalahan adalah Allah menetapkan Allah di atas arsy. Ya udah kita tetapkan begitu loh. Nah, masa kita Allah bilang yang tahu tentang Allah kan Allah sendiri. Allah berfirman tadi dalam 7 ayat Allah di atas arsy. Terus gimana tentang dalam surat Al-Hadid wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ya, dia berada wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia berada dimanapun kalian berada. Surat Al-Hadid ya. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu kita pahami. Yang mau jadi panjang ya, enggak apa-apa ya. Allah berfirman, dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Qur'an. Dan di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang jelas dan di sebagiannya lagi ada mutasyabihat. Ayat-ayat yang belum jelas yang butuh butuh penjelasan lebih lanjut.
Ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih ya, untuk motivasinya adalah mencari fitnah dan mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, tentang apa ayat itu dibagi dua dalam Al-Qur'an, ada yang muhkam, para ulama mengatakan, ada yang mutasyabih. Mutasyabih itu belum jelas atau butuh penjelasan lebih lanjut. Nah, sikap orang-orang yang beriman, mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih ke ayat-ayat yang muhkam. Nah, ayat yang kita baca ini di surat Al-Hadid adalah mutasyabih. Butuh penjelasan lebih lanjut ini. Surat Al-Hadid ayat 4 nanti cari ya. Ya Bapak, surat Al-Hadid ayat 4 tuh yang ini. Nah, kalau kita kadang-kadang gini, kita harus membaca ayat itu secara utuh. Kalau ayat itu dipotong, jadi maknanya rusak. Kadang-kadang begitu ya. Atau kadang-kadang juga kita motong ayat, tapi karena memang potongan itulah yang berkaitan dengan pembahasan. Kalau tidak merubah maknanya, jadi tidak merusak maknanya. Kalau kita potong kemudian maknanya jadi rusak, beda, maka nggak boleh tuh. Nah, ayat surat Al-Hadid ini, tadi Al-Hadid ayat berapa tadi saya bilang? Ayat 4. Ini kalau kita potong begini di sini doang, rusak maknanya. Kesannya Allah bersama kita dimanapun kita berada, artinya Allah di mana-mana. Ini kalau kita potong di sini. Kalau kita lihat konteks ayatnya, kalau kita baca ya, huwallazi khalaqas samawati wal arda fis sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Tuh udah di awalnya aja udah telak gitu ya. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, tahu apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, tahu yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, tahu yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, tahu yang naik ke langit, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, baru ini nih, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kalau kita lihat sebelumnya, ayat ini sebelumnya dan sesudahnya, ini konteksnya adalah ilmunya Allah. Ya, ilmunya Allah, ya. Ilmunya Allah kan di dalamnya bisa melihat, ya, mendengar, kan gitu. Itu kan termasuk ilmunya Allah ya. Allah melihat, ya, termasuk Allah mengetahui juga ilmunya Allah, mendengar. Nah, sebelumnya ini berbicara tentang ilmunya Allah. Ya, Allah mengetahui, setelahnya juga tentang mengetahui. Nah, maka dipahami potongan ini berarti wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada, adalah maksudnya ilmunya ini. Ilmunya Allah bersama kita dimanapun kita berada. Allah yang di atas arsy tahu kita yang di bumi, melihat kita yang di bumi, mendengar kita yang di bumi. Itu maksudnya. Karena lihat konteks ayatnya deh, sebelum dan sesudahnya. Setiap ayat yang berbicara kesannya Allah itu bersama makhluknya, itu tidak terlepas konteksnya dari ilmunya Allah. Ilmu itu melihat, mendengar, terus mengetahui. Nah, itu ilmunya Allah kan. Itu pasti gitu. Nah, ini ayat ini jadi dibawa ke ayat-ayat yang muhkam. Jadi gini, Ibnu Qayyim mengatakan Allah itu berada di atas, itu dalilnya sangat banyak sekali, ribuan dalil bahwasanya Allah itu berada di atas. Di atasnya di mana? Spesifik di langit spesifik di mana? Di atas arsy. Jadi ribuan dalil yang menyatakan Allah di atas. Apakah karena sedikit dalil yang seperti ini kemudian akhirnya dalil yang ribuan itu dibatalkan? Maka tidak, harusnya dalil-dalil yang sedikit ini dibawa ke dalil yang ribuan itu, yang menunjukkan Allah berada di atas. Nah, ini membawa ayat yang mutasyabih kepada ayat yang muhkam, namanya begitu.
Adapun orang-orang yang hatinya punya penyakit, kata Allah kan, adzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtiga'al fitnah wa ibtiga'at ta'wili. Tapi kalau orang-orang yang sakit hatinya, maka kebalik tuh. Ayat yang muhkam dibawanya yang banyak dibawa kepada ayat yang sedikit yang perlu interpretasi lebih lanjut, yang penjelasan lebih lanjut begitu. Bisa diikuti Pak John? Dipaham Ustaz. Iya. Jazakallah khair Ustaz. Wa antum fajazakul khair. Oh iya. Jadi ayatnya yang telak yang menjelaskan Allah di atas ars itu ada 7 ayat. Ya. Ayat-ayatnya. 1 Ar-Rahman ala arsy istawa, ini Toha ayat 5 kalau nggak salah. Kemudian sisanya redaksinya summastawa alal astadi, di antaranya surat Al-Hadid. Yang ini yang huwa ma'akum ainama kuntum, ini surat Al-Hadid juga menunjukkan sebelumnya Allah di atas ars, ya, begitu. Nah, ini demikian. Enggak apa-apa ya, agak luas sedikit ya Bapak-bapak. Baik, ada lagi yang ditanyakan Bapak-bapak? Jelas? Baik, kalau sudah jelas kita akhiri dulu ya. Ya tadi yang tentang orang-orang orang-orang yang sakit hatinya itu membawa ayat-ayat ayat-ayat muhkam ke mutasyabi, itu dalilnya surat Ali Imran, nanti Bapak-bapak lihat juga ya. Surah Ali Imran ayat 7 tuh Bapak-bapak lihat. Jadi ayat Al-Qur'an itu dibagi 2 secara jelas atau belum jelasnya. Dan itu belum jelas pun relatif. Menurut sebagian orang belum jelas, tapi menurut yang lainnya jelas semua ayat Al-Quran karena dia punya ilmu kan gitu. Jadi ini caranya gimana kalau ayat-ayat yang belum jelas dibawa kepada ayat-ayat yang jelas, bukan sebaliknya begitu. Baik Bapak-bapak, sampai di sana dulu ya kiranya ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ini Bapak-bapak. Semoga kita dimudahkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.